Halo semuanya, kita dari kelompok 6, jurusan pengantar akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di kelompok kali ini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ade Samsul Bahtiar, yang kedua Dewi Wulandari, dan yang ketiga Nadia Nikita Gunawan. Dan dosen untuk pengantar akuntansi Ibu Rona Tumiur Mauli Caroline Simorangkir, SEMM, CMA, CIBA, CBF, CERA. Tujuan dari PowerPoint ini untuk memenuhi tugas besar 1 pengantar akuntansi dengan rumus masalah 1. Aliran informasi akuntansi dari neraca saldo ke neraca saldo disesuaikan dari laporan keuangan. Yang kedua, menyiapkan laporan keuangan. Dan yang ketiga, menyiapkan ayat jurnal penutup. Yang keempat, neraca saldo setelah penutup. Apa sih itu neraca? Neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang, dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu yang belum disesuaikan. Setelah memosting entry penyesuaian di atas, nilai beberapa item dalam neraca saldo yang belum disesuaikan akan berubah. Pada entry penyesuaian pertama, piutang usaha didebit sehingga meningkat 400.000, sedangkan pendapatan penjualan dikreditkan dan meningkat sejumlah 400.000. Saldo piutang usaha akan meningkat dari 3.500.000 menjadi 3.900.000, naik 400.000, sedangkan pendapatan penjualan akan menjadi 11.400.000 dari saldo sebelumnya yang berjumlah 11 juta, naik jadi 400.000. Untuk entry selanjutnya, biaya utilitas dan utang utilitas belum ada dalam daftar akun di neraca saldo yang belum disesuaikan. Setelah memposting entry penyesuaian di atas, akun tersebut akan muncul dengan jumlah 1.900.000. Ketiga, biaya perlengkapan umum didebitkan sejumlah 700.000. Akun perlengkapan umum juga dikreditkan dengan angka 700.000. Setelah disesuaikan, akun perlengkapan umum memiliki saldo debit sejumlah 1.800.000 berkurang 700.000 dan akun biaya perlengkapan umum akan muncul di NSSD dengan nilai 700.000. Terakhir, belum ada akun beban penyusutan atau depresiasi dan akumulasi penyusutan aset tetap pada neraca saldo yang belum disesuaikan. Setelah melakukan entry penyesuaian, kedua akun tersebut akan muncul dengan nilai masing-masing sejumlah 800.000. Berikut adalah neraca saldo setelah disesuaikan dari PT Cerah Gemilang. Berikut ini laporan dari laba rugi. Ini adalah lanjutan slide selanjutnya mengenai laporan arus kas ya. Jadi apa sih laporan arus kas itu? Laporan arus kas itu adalah salah satu laporan keuangan yang penting dalam sebuah perusahaan atau entitas bisnis. Biasanya laporan ini menggambarkan tentang arus masuk dan keluar uang selama periode tertentu. Biasanya dalam 1 tahun fiskal atau terus tujuan utama dari laporan arus kas untuk memberikan informasi yang relevan tentang bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai tersebut. Nah, di sini akan saya jelaskan arus kas dari PT Cerah Gemilang nih. Ini untuk periode 31 Desember 2019. Ada beberapa aktivitas operasinya yaitu kas yang diterima dari pelanggan atau pendapatan penjualan itu totalnya 11.400.000. Terus ada juga biaya operasional yang harus dibayar, itu meliputi biaya administrasi 1,8 juta. Terus ada biaya gaji 5 juta, pajak dan bunga 200.000, biaya utilitasnya 1,9 juta, dan biaya perlengkapan umumnya 700.000. Serta biaya penyusutan aset 800.000 juga. Jadi total arus kas dari aktivitas operasi PT Cerah Gemilang ini adalah totalnya 2,9 juta. Next ada aktivitas investasi. Apa sih aktivitas arus kas aktivitas investasi itu? Nah, bagian ini mencakup arus kas yang timbul dari investasi perusahaan dalam setiap aset,
seperti pembelian atau penjualan properti, peralatan, atau investasi dalam perusahaan lain. Ini juga mencakup penerimaan dan pembayaran pinjaman pada pihak ketiga gitu. Nah, di sini aktivitas investasinya itu ada beberapa. Yang pertama pembelian aset tetap itu 17 juta. Terus total arus kas dari aktivitas investasi itu 17 juta. Ada aktivitas pendanaan juga, pinjaman yang diterima itu 11,1 juta rupiah. Modal yang disetor oleh pemilik ada 15 juta. Dan pref yang ditarik oleh pemilik itu 8 juta. Berarti yang pref ini nanti sifatnya dikurangin. Nah, total arus kas dari aktivitas pendanaan itu totalnya ada 18.100.000. Oke, next. Ini ada laporan arus kas lagi untuk PT Cerah Gemilang. Yang pertama itu perubahan bersih kas atau aktivitas operasi ditambah aktivitas investasi ditambah aktivitas pendanaan. Nah, ini totalnya ada 2,9 juta dikurangi 17 juta ditambah 18.100.000. Nah, jadi total bersihnya itu 4 juta. Nah, ada juga nih saldo awal kasnya juga yang bernilai 7,5 juta. Saldo kas itu adalah saldo awal kas ditambah perubahan bersih dalam kas, yaitu totalnya 7,5 juta ditambah 4 juta rupiah. Nah, totalnya ini ada 11,5 juta. Nah, penjelasannya dari aktivitas tersebut adalah saldo akhir PT Kas Gemilang pada akhir tahun 2019 yaitu 11,5 juta. Ini adalah laporan arus kas yang didasarkan pada informasi yang telah diberikan. Next, ada ayat jurnal penutup. Apa sih ayat jurnal penutup? Saya akan jelaskan dulu pengertian dari arus ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup itu adalah catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode laporan. Berarti ini udah akhir. Biasanya setiap akhir bulan atau akhir tahun untuk menutup sementara semua akun pendapatan, biaya, dan dividen, serta memindahkannya ke akun modal dan ekuitas pemilik. Nah, ini supaya apa sih? Ini dilakukan agar laporan keuangan mencerminkan laba bersih atau rugi bersih yang diperoleh selama periode tersebut, dan akun-akun pendapatan dan biaya bersih kembali ke saldo awal untuk periode berikutnya. Nah, di sini akan saya jelaskan dari PT Gemilang. Di slide selanjutnya itu ada tutup pendapatan penjualan itu masih kosong. Pendapatan penjualannya itu masuk ke debit 11.400.000. Pendapatan penjualan masuk ke kredit 11.400.000. Tutup biaya administrasinya masih kosong. Ada juga biaya administrasi 1,8 juta masuk ke debit, dan biaya administrasi yang lain juga bisa masuk ke kredit. Untuk biaya gajinya kita nggak dimasukkan di sini. Biaya gaji ada 5 juta dan keduanya masuk ke kredit dan debit. Nah, ada pula pajak dan bunga. Pajak dan bunga yang tadi udah saya sebutkan itu bisa masuk ke debit dan kredit. Ada juga biaya utilitas 1,9 juta masuk ke debit dan kredit juga. Terus yang terakhir ada tutup biaya perlengkapan umum. Ini meliputi biaya perlengkapan umum masuk ke debit 700.000, biaya perlengkapan umum juga 700.000 di kredit. Penyusutan aset juga masuk ke debit dan kredit, keduanya masing-masing 800.000. Dan private-nya Pak Anwar atau modal Pak Anwar itu masuk ke debit 8 juta, dan di private-nya Pak Anwar juga ada 8 juta. Nah, ini ada juga neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo ini adalah setelah penutupan PT Cerah Gemilang pada tanggal 31 September yang mencerminkan saldo akhir setelah menjurnal ayat penutup yang telah diberikan sebelumnya. Nah, ini ada beberapa juga, meliputi kas 7,5 juta, piutang usaha 3,9 juta, persediaan 1,6 juta, perlengkapan umum 1,8 juta, dan aset tetapnya masih tetap 17 juta. Terus ada juga akumulasi penyusutan aset tetap nih.
Ini meliputi utang usaha dari kredit masuk 800.000, utang usaha juga ada 10 juta, utang utilitas 1,9 juta, utang pinjaman 11.100.000 dan modal Pak Anwarnya itu 15 juta. Ada biaya administrasi juga 1,8 juta, biaya gaji 5 juta, pajak dan bunganya 200.000, biaya utilitas 1,9 juta, biaya perlengkapan umum 700, biaya penyusutan aset 800.000. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya itu sekitar 30.800.000. Nah, berikut adalah presentasi yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk Ibu dosen Rona Tumiur Mauli Caroline Simorangkir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.